Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Jadi di hari ini kita akan belajar hal baru, yaitu salah satu jenis machine learning. Kalau sebelumnya kita udah belajar terkait konsep dasar machine learning, kita akan coba deep dive terkait ini. Nah, salah satu poin yang kita pelajari kali ini adalah supervised learning yang lebih detail. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku untuk share poin-poin materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertama itu kita akan mempelajari tipe data dalam pengolahan mesin learning. Tipe-tipe datanya seperti apa aja sih? Nanti kita akan coba detail terkait itu. Habis itu cari workflow mesin learning. Jadi harapannya adalah teman-teman tahu ternyata di belakang mesin learning itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, ini kita akan coba gali lebih detail terkait ini. Termasuk kita akan membahas terkait tipe data mesin learning itu ada apa, tipe mesin learning itu ada apa aja. Dan terakhir kita akan bahas tentang konsep dasar supervised learning. Seperti itu. Oke, kita akan coba selesaikan di nomor satu dulu, tipe data dalam pengolahan machine learning. Nah, machine learning sendiri dibagi tiga sebenarnya, teman-teman. Besarannya dua sebenarnya. Data structure sama unstructured data. Tengah-tengah di antaranya itu adalah semi-structure. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di data di ini berikut, kalau data structure itu cenderung dia punya polanya teratur ya, gitu. Terus ini bentuknya dalam bentuk table nih contohnya. Yang awalnya kita punya datanya unstructured bentuknya text. Kita mau convert menjadi structure bentuknya table. Tuh. Nah, semi-structure itu adalah lebih fleksibel dari structure dan dia biasanya dalam bentuk kayak JSON. Berikut ini adalah bentuk JSON-nya seperti berikut dari data berikutnya. Nah, kita coba bedah satu-satu. Apa sih bedanya antara structure, unstructured, dan semi-structure? Kalau misalkan data structure, itu datanya formatnya terorganisir dengan pola tertentu dan dapat disimpan dalam bentuk tabel dengan adanya kolomnya. Contohnya kalau misalkan saya punya database. Nah, database-nya itu kan mungkin akan terkoneksi satu sama lain dong. Kalau misalkan bentuknya nggak berbeda-beda, even dia nggak bentuk table, nah kita nggak bisa connect nih antar database. Makanya di sini contohnya kita mau punya review contohnya. Review ya pasti kita akan konekin ke user ID buat dapetin siapa sih yang komen review tersebut, terus produk ID-nya produknya apa sih gitu. Dan makanya biasanya kalau kitanya data itu bentuknya table dan kita bisa analisis. Ini contoh dasarnya kayak teman-teman buka Excel lah ya. Tuh, kalau misalkan di Excel kan kita bisa gali-gali data dari lebih detail dari data tersebut kan. Terus kalau data semi-structure itu lebih fleksibel daripada data structure. Dan umumnya digunakan untuk penyimpanan bukan format table. Kalau misalkan teman-teman menggunakan API, biasanya kan misalkan antara API satu dengan API, maksudnya antara A dengan B kan dihubungkan dengan API. API itu kepanjangan Application Programming Interface. Nah, komunikasi antara keduanya tuh nggak, misalkan si A mau ngirim data ke B, kan nggak mungkin dia ngirim datanya untuk table kan. Mungkin nanti B nggak paham nih, kok bentuknya gini gitu. Makanya dia akan ngirim bentuknya JSON agar si B-nya itu bisa memahami itu apa yang dia send ke si B. Nah, biasanya ada beberapa nih data semi-structure. Pertama itu JSON, JavaScript Object Notation, terus HTML, Hypertext Markup Language, terus habis itu PDF atau XML, Extensible Markup Language, seperti itu. Nah, kalau misalkan data tidak structure itu seperti apa? Data tidak structure itu tidak memiliki format teratur dan sulit diorganisir dalam bentuk table. Contohnya, teman-teman punya video misalkan di HP. Itu kan formatnya beda-beda kan, gitu. Video, foto, teks, dan sebagainya. Nah, ini kan kita belum bisa mengorganisir data-data tersebut kan. Cuma kita bisa mengcompile dalam satu galeri untuk menyimpannya, seperti itu. Begitu. Itu bedanya antara tipe data yang ada di pengolahan machine learning. Tentunya kita akan coba lihat dari sisi workflow-nya seperti apa sih kalau di workflow machine learning. Jadi kalau misalnya machine learning itu dimulai dari data ingestion itu dilakukan oleh data teman-teman data engineer. Habis itu dilakukan exploratory data analysis di tahapan ini. Terus kita coba data preparation untuk menyiapkan lebih detail dari datanya. Data preparation itu entah teman-teman nanti men-splitting data dan sebagainya. Habis itu akan melakukan modeling. Modeling ini sebagai kayak belajar apa yang dipelajari. Tuh. Terus habis itu setelah itu kita evaluasi dong hasil belajarnya itu kayak gimana. Kalau udah oke, lanjut, tapi kalau nggak oke, kita review lagi model yang digunakan, apakah harus diubah atau enggak.
Nah, kalau udah oke, di sini sebagai train model terus disimpan ke production. Production untuk digunakan lagi untuk data-data baru yang akan masuk ke dalam database-nya kita. Lebih besar kita akan coba deep dive ke bagian ini ya, ke bagian ini offline apa ini. Karena di sini kita akan lihat bahwa di dalam detailnya itu ada beberapa tahapan. Jadi dataset masuk di pre-processing kan. Karena kenapa harus di pre-processing? Bisa jadi ada yang kosong, ada yang missing ya, kosong atau missing, atau ada yang tipe datanya berbeda yang seharusnya. Terus kita akan coba ngebagi, kalau contohnya bikin supervised learning, nanti detail akan kita bahas. Ada feature sama classes. Terus di sini kita bagi 3 data. Pertama ada data training buat orang itu latihan, data validation buat ngevalidasi apakah modelnya itu udah oke, dan habis itu ada data testing untuk ngetes hasil modelnya. Biasanya orang itu hanya menggunakan data training sama data testing aja. Jarang orang menggunakan data validation-nya gitu. Nah, biasanya data validation itu buat ngetune si modelnya seperti apa. Nah, udah jadi modelnya baru dibuat final model. Final modelnya untuk data baru, ntar ada predicted classes-nya akan seperti apa dari data baru tersebut. Lebih in depth, maksudnya data training dan testing itu gimana sih, Kak? Contoh gini. Misalkan ini adalah Aurel. Ya, Aurel tanggal 19 Oktober ini dia akan melakukan ujian biologi. Oke, guru udah kasih, oke, anak-anak, kita akan belajar 10 soal ini ya, gitu. Dikasih 10 soal ini. Set. Di Aurel, dia belajar 10 soalnya, baik itu belajar maupun latihan, gitu. Jadi kan gurunya udah kasih nih soal latihannya yang harus dipelajari oleh anak-anak. Oke, latihannya udah dikasih, dia belajar tuh 10 soal ini sama 10 jawabannya. Latihannya pun juga 10 soal yang sama, gitu. Oke, dia dapat skornya 85. Terus di lain hal, ada Aurel juga coba mekanisme yang kedua, yaitu dia belajarnya 8 soal, dan 2 soalnya dia keep tanpa ada jawaban. Terus dia coba ngerjain 2 soal itu, ternyata dia dapatnya 75. Menurut teman-teman, mana studi case yang mencerminkan kemampuan si Aurel? Kalau mungkin kita agree ya, kemampuan Aurel tuh di sini. Karena kalau misalkan yang di atas, dia belajarin hal yang sama, terus di tes yang sama. Hasilnya ya segitu. Tapi ketika dia belajar yang berbeda sama tesnya, dia itu hasilnya ternyata jelek. Artinya apa? Jadi dia harus belajar lebih banyak lagi kan, gitu. Jadi untuk mengukur kemampuan si Aurel itu seberapa bisa sih dalam mengerjakan soal seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk terkait tipe machine learning. Nah, tipe machine learning itu sebenarnya cakupan besarnya ada 3. Pertama itu ada supervised, unsupervised, sama reinforcement learning. Tapi kita nggak fokus ke reinforcement learning, kita akan fokus ke duanya ini, yaitu supervised sama unsupervised, gitu. Dan hari ini kita akan fokus ke supervised learning, yang dibagi antara classification sama regression. Kalau di classification, biasanya itu kan bentuknya itu data labelnya bentuk kategorikal. Nanti kita ngelihat maksudnya kategorikal gimana datanya. Terus biasanya digunakan untuk fraud detection, image classification, customer retention, diagnostic. Kalau kita nyari regression, lebih ke forecasting, prediction, process automation, dan new insight. So, kita coba bedah dulu. Supervised learning itu apa sih? Supervised learning itu adalah contoh kita punya inputan data, yaitu label belum data-data ini seperti ini. Dan kita punya labelnya nih. Nah, kita mau mapping mana yang disebut elephant, mana yang disebut camel, mana yang disebut cow. Nah, nanti ini masukin ke dalam algoritma. Ini adalah modeling, ya, algoritmanya. Kita siapkan training datasetnya, sama testing datasetnya kita siapkan. Terus kita processing buat memprediksi ini. Tuh, nanti labelnya kita udah tentuin nih. Labelnya pokoknya kalian harus ngeprediksi ini, gitu ya. Nanti data baru ini kita coba tes, ternyata dia prediksinya sesuai. Intinya supervised learning adalah ada label atau target yang akan ditebak. Kalau kaitannya di sini adalah kita mau menebak apakah dia gajah, unta, atau sapi, seperti itu. Nah, di dalam supervised learning sebenarnya ada 2 nih yang teman-teman harus ketahui. Pertama itu ada regression sama classification. In div kita akan coba bahas nanti. Tapi di dalam supervised learning itu ada
contohnya nih, kita punya data training kayak gini. Data training itu kita udah mapping nih. Trainingnya ini, Y-nya ini. Sedangkan data testing, Y-nya kita nggak tahu apa. Jadi kita mau coba prediksi nih dengan model yang udah kita di algoritmnya, ini yang udah kita buat. Nah, di dalam data training itu ada dua nih, dua yaitu fitur. Fitur itu disebut variabel, predictor atau independent variable. Target itu adalah label sama dependent variable. Dari ini, si data dipelajari untuk nentuin pola Y-nya itu seperti apa, terus habis itu di-testing. Nah, di dalam regression, sebenarnya labelnya ini berupa numerical. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini bentuknya angka. Gitu. Nanti ntar kita bisa prediksi nih, kalau ini kebetulan kita mau prediksi harga rumah. Nah, ketika data harga rumahnya, luasan rumahnya sekian, jumlah kamarnya sekian, jumlah tempat kamar mandi sekian, terus lokasi di sini, terus udah umurnya udah berapa, rumahnya itu harganya berapa sih di pasaran. Nanti kita bisa prediksi dengan data-data yang udah kita pelajari sebelumnya. Kayak tadi Aurel, udah belajar terus kita Aurelnya dites lagi kan untuk melihat secara kemampuan Aurel itu dia gimana sih buat menyelesaikan sebuah tugas tes dari biologi itu sendiri itu. Nah, kalau misalkan classification dia fokus ke kategorikal. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat targetednya bentuknya kategorikal. Kalau sebelumnya numerikal, ini sekarang targetnya bentuknya kategorikal. Nanti dari ini juga buat digunakan untuk ngetesting lagi. Testing ketika ada dataset baru, terus dia nentuin apakah dia lulus atau enggak dalam ujian kenaikan kelas seperti itu. Oke. Itu detail dari supervised learning. Hopefully teman-teman bisa dapat overview terkait supervised learning. Sekian materi hari ini, sampai ketemu di next chapter terkait artificial intelligence. See ya, sampai jumpa semuanya.